salawat Nabi besar Muhammad SAW, sang Nabi akhir zaman yang telah membawa kita ke alam dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Kita diberikan kemudahan untuk sekolah dan kemudahan untuk beraktivitas yang perjuangan. Oke teman-teman semuanya, sebelum Ibu masuk ke pembahasan kuliah yang ketiga, tentunya terlepas di RPS yang sudah saya ketemu kemarin. Saya ingin bertanya kepada kalian semua ya, dari perkuliahan untuk resumnya. Sebelum kita bahas pertemuan pada hari ini, kemudian kita bahas apa? Sekali di ini disampaikan. Minggu lalu kita bahas apa teman-teman? Masih ingat? Minggu lalu bahas apa? Sejarah perkembangan penyiaran, Bu. Sejarah perkembangan penyiaran, apa lagi? Seperti apa sejarah perkembangan penyiaran? Yang kalian pahami apa saja? Apa yang dapatkan dari pertemuan minggu lalu ya, jangan sampai nanti kemarin sejarah penyiaran itu seperti apa kemarin? Sejarah kemarin dibagi menjadi dua, Bu. Ya. Dari berbagai teknologi. Iya. Ada yang bisa menjelaskan kalau sebagai penemuan teknologi itu seperti apa sih sebenarnya? Ada yang bisa bantu jelasin? Ada nggak? Yang perempuan mungkin? Dita, Dia, Sania, tolong dibuka ya kameranya ya. Kameranya dibuka. Yuk, yuk. Pertemuan awal-awal tuh harus buka semua kameranya ya. Nanti jangan-jangan kalian nggak ada di tempat lagi. Dibuka ya kameranya ya. Perempuan coba itu orangnya. Kalau yang tadi Yongki katakan ada dua Bu, ada sejarah penyiaran sebagai penemuan teknologi dan ada sejarah penyiaran sebagai industri ya. Apa yang menandai bahwa sejarah penyiaran itu sebagai sebuah teknologi, sebuah temuan teknologi? Silakan yang perempuan banyak nih, ada Dia, ada Risa, ada Baido Kun, ada Nala, Lania, dan yang lain-lainnya. Silakan, yuk. Ayo dibuka lagi catatannya kemarin. Kalau sebagai penemuan teknologi itu apa sih penandanya? Sementara kalau yang di industri itu penandanya apa? Lupa. Dita apa, Dit? Halo, Dita. Maaf, Bu, Dita Dita mahasiswa difabel. Oh, difabel ya? Nggak ada pendampingnya? Bu, kurang tahu, Bu. Oh. Biasanya ada, Bu. Apa? Biasanya ada. Ini kalau biasanya pakai note taker ya, Dita pakai note taker nggak? Pakai PLD, Bu, ada yang ikut Zoom. Gimit, Bu. Iya, kadang-kadang kalau misalnya nggak ada pendampingnya, mereka pakai note taker. Saya pernah membimbing mahasiswa tuli juga. Bimbing ini ya, apa tuh, menguji skripsi, kan kemudian membimbing skripsi tersebut. Ya, oke ya. Yang lain, Afi. Apa, Vi? Yang kamu dapatkan kemarin, Vi? Lupa. Yang ingat, yang masih ingat ada nggak? Yang masih ingat?
masih ingat ada nggak? Nggak ada yang ingat? Saya Bu, Oke, silakan Nadir. itu yang penemuan teknologi ditandai dengan ditemukannya gelombang radio. Lalu? Kalau yang industri, lupa Bu kalau yang industri. Oh ya, industri lupa. Oke, yang pertama ditandai dengan penemuan gelombang elektromagnetik oleh Heinrich Hertz. Hendrik kan? Hertz. Ya, Kemudian dikembangkan oleh Guglielmo Marconi menjadi radio amatir yang itu awalnya hanya digunakan oleh militer, ya, yang maritim, militer sama pemerintah untuk kegiatan militer sama kegiatan politik. Kemudian ya radio berhasil menyelamatkan kecelakaan penumpang kapal laut, ya, ketika kapal laut itu sedang berlayar berhasil mengirimkan sandi kode gitu ya, sehingga mereka bisa selamatkan dari darat. Nah lalu karena semakin berkembang radio ya, ada satu orang ya di Amerika yang namanya Frank Conrad yang dia melakukan aktivitas penyiaran dengan radio amatir itu di garasi rumahnya. Dia menyampaikan informasi, memutarkan musik, dan akhirnya dilirik ya oleh perusahaan manufaktur yang kemudian ya sejarah penemuannya sebagai industri dimulai, yaitu dengan dimulainya perusahaan manufaktur itu memproduksi secara massal radio, dan akhirnya radio dimiliki oleh itu dimatikan dulu tuh. Kamu lagi ngapain? Lagi juga? iya Bu, teman. Suaranya mantul ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Tolong selama perkuliahan kalau tidak ada feedback ataupun ditanya dimatikan dulu ya ininya mic-nya. Nanti bisa mengganggu jalannya perkuliahan. Jadi begitu kawan-kawan ya. Sejarahnya ditandai ketika masuk kepada sejarah penyiaran sebagai industri itu radio mulai produksi secara massal, kemudian dijual kepada masyarakat seperti itu ya. Oke, oke, hari jenisnya. Minggu lalu ya kita bisa menemukan 5 prinsip dasar dari penyiaran ya. Itu kalian kemarin catat nggak? 5 prinsip dasar ataupun 5 syarat mutlak kegiatan penyiaran. Ada nggak kemarin? Yang kita sarikan dari definisi penyiaran. Ada 5 prinsip dasar dalam kegiatan penyiaran ataupun broadcasting. Ada apa saja? Pemancar, spektrum frekuensi, gelombang elektro, sama perangkat penerima siaran, Bu. Lumayan satunya. Oke, bagus Lupa, Bu. sekali ya. Oke, bagus. Kita hari ini akan membahas lebih dalam terkait dengan 5 prinsip dasar dari penyiaran tersebut ya. Ingat, ini penyiaran analog ya, bukan penyiaran digital. Karena kalau penyiaran digital, prinsip dasarnya berbeda dengan penyiaran analog. Oke ya. Saya pikir dan saya yakin kalian sudah banyak mendapatkan insight ya melalui apa yang kalian resum minggu lalu ya. Saya minta kalian untuk meresum Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 ya. Itu tujuannya adalah agar kalian mempelajari dengan lebih seksama ya. Selesai membaca undang-undang, kemudian kalian menuliskannya kembali di atas sebuah kertas itu supaya benar-benar membaca gitu ya. Berbeda halnya kalau saya instruksinya hanya minta kalian untuk mengumpulkan resumnya saja gitu ya, tanpa harus menulis ya. Kalau hanya resumnya saja biasanya itu nanti kopas doang, nggak dibaca gitu ya. Oke, izinkan saya untuk share screen kita pada pertemuan perkuliahan yang ketiga ini tentang dasar ya, prinsip dasar dan teknis penyiaran itu bagaimana, seperti itu ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman?
Sudah ya? Belum, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah ya. Ini nggak usah di Udah, full Bu. screen aja karena nanti kalau full screen dia biasanya kayak minggu lalu ya banyak salahnya. Ini kemarin sudah kita bahas ya, pengertian dari penyiaran ataupun broadcast ya. Sorry, pengertian siaran ataupun broadcast dan pengertian penyiaran ataupun broadcasting yang masing-masing tentunya berbeda ya. Artinya ya, kalau siaran itu sudah kata bendanya itu apa, sementara kalau broadcasting ataupun penyiaran itu sudah kata kerjanya ya. Dari pengertian penyiaran maupun siaran, kedua-duanya ini Ibu ambil dari Undang-Undang Penyiaran ya nomor 32 yang kemarin sudah kalian tuliskan juga di kertas. Nah, sementara sejarah penyiaran seperti yang tadi beberapa teman kalian jelaskan ya, yang saya berikan di minggu lalu ada dua jenis ataupun dua bagian ya dari sejarah penyiaran. Nah, ini ada ringkasannya lebih ringkas ya. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis layanan siaran ya. Kalau tadi kita sudah cerita soal broadcasting history ataupun sejarah penyiaran, maka dalam siaran itu ada ada beberapa jenis layanan ya, yang masing-masing jenis layanan ini itu sangatlah mempengaruhi kegiatan dari penyiaran ya. Beberapa di antaranya adalah ya radio AM, lalu ada radio FM, ada radio gelombang pendek, ada televisi THF, ada televisi UHF, dan saat ini sebentar lagi akan ada TV digital ya yang sudah mulai dimigrasikan bulan Agustus minggu lalu, bulan lalu ya, Agustus ya. Nah, saya yakin kalian sudah selesai ya membaca, kemudian meresumnya, kemudian mengumpulkannya di GCR terkait dengan Undang-Undang tentang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 ya. Oke teman-teman ya, ini ada 5 jenis layanan siaran analog ya yang saat ini masih ada di Indonesia ya. Ada radio AM, radio FM, televisi KHF, dan televisi UHF. Oke ya, nah tadi sudah saya sampaikan ya, ada 5 syarat mutlak ya dari penyiaran analog. Ya, tadi sudah disampaikan sama siapa tadi namanya itu? Revi ya. Revi bilang ada 5, apa aja isinya? Ada pemancarnya, Bu. Ada receivernya, ada transmitternya. Oke ya. Oke, yang pertama harus ada spektrum frekuensi radio, benar banget. Ya, ini juga berdasarkan dari pengertian penyiaran itu kita ambil ya. Kemudian yang kedua harus ada sarana pemancaran ataupun yang dikenal dengan transmisi. Dan yang ketiga harus ada perangkat penerima siaran ataupun receivernya. Kira-kira receivernya apa aja sih? Nanti kita akan bahas ya. Yang keempat harus adanya siaran atau program atau acara namanya. Kalau nggak ada siaran dan programnya mau nyiarin apa gitu kan. Yang kelima yang paling penting juga ya, 5 syarat mutlak dari penyiaran analog ya, harus dapat diterima secara serentak dan bersamaan ya. Ini adalah 5 syarat mutlak dari penyiaran analog, bukan penyiaran digital. Nah, untuk pembahasan hari ini ya, yang kita bahas spektrum frekuensi radio, transmisi, dan buffer. Sementara di bagian program ya, itu nanti akan ada waktu sendiri untuk mengupas tuntas tentang program siaran yang ada di lembaga penyiaran. Nah, kalau yang kelima ya, ini tidak kita bahas secara spesifik karena memang ini adalah bagian dari keharusan dalam penerimaan siaran yang harus dilaksanakan secara serentak dan bersamaan. Oke, kita kupas yang pertama ya, yaitu terkait dengan spektrum frekuensi radio. Ada apa di sana, teman-teman? Nah, lagi-lagi ya, penjelasan tentang spektrum frekuensi radio ini saya ambilkan lagi dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Apa yang dimaksud dengan spektrum frekuensi radio ya? Nah, spektrum frekuensi radio ini itu merupakan kumpulan pita frekuensi radio yang berbentuk gelombang listrik ataupun gelombang elektromagnetik serta memiliki lebar tertentu yang terdiri atas kanal frekuensi radio yang itu merupakan satuan terkecil dari spektrum frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
Nah, ya teman-teman, spektrum frekuensi radio ini itu terbagi menjadi dua, ya. Ada gelombang elektromagnetiknya dan digunakan sebagai pengaturan frekuensi, ya. Jadi fungsinya itu bisa untuk mengirimkan gelombang elektromagnetik dan mengatur frekuensi, ya. Gelombang elektromagnetik di sini merupakan gelombang yang membawa pesan berupa sinyal, gambar, dan suara yang itu memiliki sifat dapat mengarungi udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya, sehingga bisa dialirkan, dipancarkan kemana aja dan pada yang saat yang sama dan bersamaan secara serentak di mana aja. Jadi kunci agar sebuah pesan ataupun program itu bisa dikirimkan secara serentak dan bersamaan karena bantuan dari gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Henry Hertz, ya. Gelombang elektromagnetik ini itu digunakan, ya, baik di radio maupun di televisi. Kemudian fungsi keduanya adalah mengatur frekuensi. Ya, spektrum frekuensi radio ini juga digunakan untuk menyusun sebuah perencanaan yang meliputi apa saja, yang meliputi kegiatan pembuat pedoman penataan dan penggunaan saluran bagi setiap penyelenggara siaran secara efisien dan benar. Nah, ya, inilah perencanaan yang dilakukan dalam pengaturan frekuensi. Supaya apa? Supaya penerima siaran ataupun program baik dari radio maupun televisi itu bisa maksimal tanpa ada gangguan dari frekuensi yang lain, ya. Nah, biasanya nih teman-teman, ya, kalau pengaturan frekuensinya itu nggak benar, maka dia sering ada penimpa gitu, ya. Jadi kayak ada gangguan, ya, satu frekuensi kok bisa ditimpa dua kanal gitu kan, itu kan sering terjadi, ya. Karena apa? Karena saling berebut frekuensi itu loh. Frekuensi kan sangat terbatas, ya, karena masih dilakukan secara analog, ya. Beda kalau nanti sudah digital. Kalau udah digital, satu frekuensi bisa untuk 6 kanal. Kalau sekarang masih analog, satu frekuensi untuk satu frekuensi aja. Karena kalau dipadatkan ataupun sama frekuensinya, frekuensi yang sama, maka bisa chaos gitu, ya, bisa terjadi gangguan dalam pelaksanaan kegiatan penyiaran, ya. Nah, ini yang pertama, ya teman-teman, ya. Udah paham, ya, sekarang spektrum frekuensi itu apa? Yang kedua adalah transmisi, ya. Sarana pemancaran, transmitter lah istilahnya, ya. Jangan transmisi, ya. Transmisi ini kan artinya berbeda. Transmitter gitu, ya. Sarana pemancaran karena dia kata benda. Nah, sarana pemancaran dimulai dari sarana pemancaran radio. Karena nanti juga ada yang televisi, ya. Radio itu dibagi menjadi 3 komponen utama yang harus ada, ya, dalam kegiatan pemancaran radio. Yang pertama itu adalah mikrofon, ya. Mikrofon tahu, ya, mic, ya. Mic itu digunakan untuk mengubah bunyi, ya, suara yang kita hasilkan dari mic itu menjadi sinyal listrik. Nah, lalu, ya, rangkaian pemancar yang ada itu mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, lalu kemudian, ya, dipancarkanlah melalui antena, ya, program dan suara tersebut sehingga dapat merambat ke tempat yang jauh. Nah, ini 3 prinsip kerja dari pemancar radio. Kok bisa sih suara kita tuh dengar orang banyak? Nah, ini dia, ya. Mikrofon mengubah bunyi menjadi sinyal listrik, lalu rangkaian pemancarnya mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, lalu antena memancarkan gelombang elektromagnetik tersebut sehingga dapat merambat ke tempat yang lebih jauh. Gabungan sinyal listrik frekuensi radio ataupun yang sering dikenal dengan RF dan frekuensi audio itu dapat dilakukan dengan 2 macam, teman-teman, ya. Nah, kita selama ini kan sudah kenal, ya. Ini ada siaran AM, ada juga siaran FM. Apa sih yang dimaksud dengan keduanya? Nah, kedua jenis sistem ini, ya, amplitude modulation dan frequency modulation ini itu merupakan saluran, ya, yang ada di dalam sarana pemancaran, ya, amplitude modulation sama frequency modulation. Dalam PPT yang saya sajikan, ya, itu ada gambar tentang sistem modulasi analog dari saluran AM dan FM. Bagaimana sih mekanisme, ya, proses terjadinya kegiatan pemancaran isi siaran di radio? Ini dia caranya, ya. Dimulai dari pengubahan suara ataupun bunyi menjadi sinyal listrik, itu bisa dari mikrofon,
maupun dari tape recorder ataupun dari CD player. Sekarang lebih gampangnya biasanya pakai HP, pakai komputer gitu ya, memilih musik ya. Kemudian di mixer gitu ya, mixer lalu akan dipancarkan ya melalui saluran transmisi antenanya. Nah, untuk sumber suaranya itu ada di dalam box itu ya, sumber suara asal dari mikrofon, tape, CD player, dari komputer, kemudian masuk ke mixer, barulah akhirnya dikirimkan. Bagaimana sih membedakan antara saluran AM dan FM ya? Berikut akan saya jelaskan selanjutnya. Ya, apa itu AM lebih detail dan apa itu FM? AM ya ataupun amplitude modulation ya, ini merupakan saluran pertama dalam teknologi penyiaran ya, seperti yang minggu lalu saya jelaskan ya. Pertama kali itu adalah amplitude modulation ya, setelah ditemukan gelombang elektromagnetik, kemudian Guglielmo Marconi ya membuat radio yang sederhana ya, radio amatir ketika itu. Sementara kalau frekuensi modulation ya, dia merupakan saluran kedua dalam teknologi penyiaran. Kedua saluran ini baik AM dan FM itu digunakan juga dalam penyiaran televisi. Bagaimana caranya nanti setelah ini ya. Nah, kalau secara standar ketentuan internasional baik FM maupun AM dia berada pada blok frekuensi yang berbeda. Kalau amplitude modulation berada pada blok frekuensi 300 hingga 3000 kHz ya. Sementara kalau di frekuensi modulation dia berada pada 30 hingga 300 MHz ya. Lalu cara mereka memancarkan sinyal itu berbeda-beda. Kalau amplitude modulation cara memancarkan sinyalnya itu menggunakan gelombang tanah sekitar 75 mil, sementara kalau frekuensi modulation ya, propagasi pemancaran sinyalnya itu bersifat langsung kepada penerimanya ya, direct menuju receiver-nya. Kemudian bagaimana luas cakupannya ya? Luas cakupan amplitude modulation ya, dia biasanya lebih terbatas gitu ya. Nah, kekuatan pemancar, frekuensi yang tersedia dari konduksi tanah, jumlah frekuensi yang muncul ini juga berkaitan dengan sejauh mana luas dari amplitude modulation. Bagaimana dengan FM ya? Luas cakupan FM ini bergantung pada daya watt listrik yang mereka miliki. Ya, lalu ketinggian tiangnya tinggi apa enggak? Kok tiangnya enggak tinggi biasanya sinyalnya itu sulit gitu ya, agak-agak terhambat untuk mendapatkan sinyalnya. Nah, dan bentuk permukaannya daratan. Jadi sering itu ya kalau misalnya pakai gelombang frekuensi modulation, ketika kita sudah masuk ke bawah basement, tiba-tiba hilang sinyalnya itu karena bentuknya direct menuju receiver langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya bentuk permukaan daratannya sudah tertutupi oleh bangunan tinggi ataupun tertutupi oleh gunung, itu biasanya menghalangi sinyal dari frequency modulation. Lalu yang selanjutnya ya, AM ya, dia memiliki dua area coverage, ya, ada primary coverage dan ada secondary coverage. Sementara kalau frequency modulation, area coverage-nya kombinasi ya dari daya watt dan tinggi pancarnya. Seperti itu ya, ini adalah perbedaan antara keduanya. Kedua saluran penyiaran radio ya. Oke ya. Bagaimana dengan pemancar yang ada di televisi? Nah, kalau pemancar di televisi dia dibagi menjadi 4 ya. Suara apa itu? Oke. Pemancar televisi itu dibedakan menjadi 2 ya. Di poin yang pertama ini ya, yaitu ada sistem suara dan gambar. Kalau di radio kan dia cuma suara doang ya yang dipancarkan, tapi kalau di televisi berbeda, dia memancarkan 2 hal, suara dan gambar ya, yang kemudian diubah menjadi gelombang elektromagnetik untuk dipancarkan ke udara melalui transmitter. Jadi ada 2 yang dipancarkan di sini. Strateginya bagaimana? Agak lebih rumit lagi ya. Lalu yang kedua, gelombang pembawa suaranya itu memakai FM, sementara pembawa gambarnya itu memakai saluran AM ya, sehingga dua-dua saluran radio yang tadi itu masih digunakan ya dalam aktivitas penyiaran televisi ya, FM untuk gelombang suara, AM-nya untuk gelombang gambarnya gitu ya. Nah, sistem transmisinya dilakukan dengan 2 cara kalau di pemancar televisi. Ya, yang pertama pemancar di atas tanah ataupun yang dikenal dengan satelit ya, ini menggunakan jasa satelit komunikasi.
Di Indonesia misalnya ada satelit Palapa seperti itu ya. Lalu segala kegiatan dimulai dari kamera. Kalau ini pemancar televisi dia hanya dari kamera gitu ya. Kenapa? Kalau suara ya berarti sama mikrofon doang bisa gitu kan. Tapi karena ini televisi yang itu mensyaratkan ada sistem suara dan gambar, maka dia pakai kamera yang bisa merecord ya antara visual dan audionya. Oke. Udah paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya teman-teman ya, perangkat penerima siaran yang keberapa ini? Yang keberapa? Perangkat penerima siaran yang keberapa? 3. Yang 3, betul sekali ya. Tadi yang kedua di depan ada apa aja? Ada apa tadi yang di depan? Syarat mutlak penyiaran. Spektrum frekuensi radio sama transmitter. Oke, bagus. Yang terakhir yang kita bahas hari ini ya, perangkat penerima siaran ataupun receiver ya. Nah, jadi teman-teman ya, perangkat penerima siaran dalam lembaga penyiaran itu ada 2 ya, yang analog ya. Ada radio dan ada televisi. Nah, ya, kedua perangkat ini merupakan receiver ya dari program acara yang dikirimkan oleh masing-masing stasiunnya ya. Radio merupakan, ini gampang banget ya, bahwa pesawat penerima radio itu mengubah gelombang elektromagnetik yang dipancarkan antena pemancar menjadi gelombang bunyi yang terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama ada antena penerima, ada rangkaian penerima, dan ada speakernya. Sementara kalau si penerimanya itu dia berkaitan dengan jenis broadcast TV-nya yang menangkap sinyal dari udara bebas ya. Lalu caranya menangkap sinyal itu ya tentunya dengan menggunakan antena. Nah, tadi dijelaskan bahwa sinyalnya kalau di AM dan FM itu berbeda ya. Nah, untuk menangkap sinyal suaranya dia pakai FM yang sistem kerjanya itu bekerja lurus ya. Sehingga jika ada hambatan dalam penangkapan sinyal ya, maka bisa masuk zona blank spot. Ya, kalau dalam sistem kerja penerima televisi ini dia lebih kompleks ya dibandingkan dengan penerima radio yang hanya menangkap suara saja. Namun kalau televisi yang ditangkap suara dan gambar, yang itu apabila sinyalnya tidak lurus ya, itu bisa menghambat ya penerimaan suara dan gambar sehingga masuk zona blank spot. Sehingga kenapa beberapa daerah tertentu ya itu tidak bisa menangkap sinyal televisi dengan baik karena mereka masuk ke zona blank spot. Misalnya sudah dihalangi ya, sinyalnya sudah dihalangi oleh gunung tinggi, oleh gedung-gedung yang tinggi misalnya, atau tinggal di lembah dasar, dalam goa misalnya, itu nggak akan bisa dapat sinyal televisi, sinyal gelombang radio itu nggak akan bisa karena sudah masuk ke zona blank spot. Kecuali kalau mereka menggunakan alat bantu yang lain ya, misalnya berlangganan gitu ya, dengan televisi berlangganan, pakai parabola dan pakai bantuan yang lainnya sehingga tidak masuk zona blank spot lagi. Seperti itu teman-temannya. Nah, ini ada beberapa ilustrasi ya secara visual bagaimana diagram rangkaian pesawat penerima radio ya. Ini yang untuk radionya ya teman-temannya, bisa kalian lihat ya. Mulai dari ini nih. Mulai dari pembentuk suaranya ya, dari loudspeaker, ada penguat suara, kemudian ada DM size, ada detektor FM-nya, ada mixernya, penguatnya sampai dikirimkan melalui antena. Nah, ini kalau yang visual di atasnya nih ya. Pembentuk suaranya tadi sudah kita pelajari ya, mulai dari mikrofon, tape recorder, lalu ada juga CD, komputer gitu kan. Kemudian pembentuk suara itu dia akan melalui mixer ya. Lalu sudah di mixer dia akan berubah menjadi gelombang elektromagnetik, gelombang listrik, kemudian dipancarkan melalui antena penerima, entah itu bentuknya nanti frequency modulation ataupun amplitude modulation. Dan akhirnya bisa serentak disiarkan secara bersamaan kepada penduduk. Bagaimana dengan diagram rangkaian pesawat penerima televisi ini berikutnya ya. Nah, ini adalah bagian dari rangkaian pesawat penerima televisi. Bisa kalian lihat di sini ya.
teman-teman ya. Bagaimana rangkaiannya? Tentunya tadi sudah saya jelaskan ya, menggunakan kamera untuk menangkap suara dan gambarnya. Kemudian melalui kamera tersebut yang di sana tentu ada mikrofonnya, akan dirubah menjadi sinyal, menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian bisa dikirimkan melalui matrix transmitter sampai kemudian dipancarkan ya, dipancarkan melalui apa namanya nih, transmitternya ya, lalu kan dipancarkan, kemudian antena ini menangkap siaran di udara bebas yang kemudian disalurkan ke dalam tuner televisi. Nah, dalam tuner televisi ini dia ada beberapa komponen ya, ada penguat suara, ada chroma, ada vertikal, ada horizontal gitu ya bentuknya. Kemudian jadilah gambar ini di TV. Inilah proses ya, receiver circuit diagram, inilah diagram proses dari rangkaian pesawat penerima televisi. Pernah nggak kalian berpikir kok bisa ya kita nonton acara seperti ini secara langsung? Kok bisa ya kita nangkap gambar dan suara live itu, kok bisa gini acaranya teman-teman ya? Kok yang bingung-bingung dulu. Nah, ini ada bentuk visualnya ini, bagaimana proses kerja sistem studio. Ya, bisa dilihat ya proses sistem studio itu bagaimana ya. Ini kalau misalnya dilakukan secara online misalnya, ada studionya, ada arenanya. Nah, untuk membuat gambar menjadi baik, pencahayaannya dibutuhkan lightning yang bagus ya. Lalu di arena tersebut pastilah banyak mikrofon yang bersebar gitu ya, terutama di narasumbernya supaya bisa mengubah suaranya itu ya menjadi gelombang elektromagnetik yang kemudian akan dikirimkan sinyal tersebut. Nah, ya, baru akhirnya sampai ke rumah kita. Ada kamera, ada mic ya, kamera 1, kamera 2, pakai headphone dan segala macam. Lalu kemudian di mixer ya, paham ya, di mixer bagian audio dan videonya. Ini tim mixer harus yang cekatan ini ya, bagaimana bisa memix antara audio dan videonya, yang kemudian akan dikirimkan ya di transmitter. Transmitter akan menyebarkan sinyalnya itu, sinyal TV-nya akan ditangkap oleh antena di udara bebas, kemudian masuk ke tuner, baru kemudian dipancarkan di televisi kita. Ataupun sering orang menyebutkan TV itu sebagai kotak ajaib gitu ya. Kok bisa ya nonton siaran TV di Eropa gitu kan, ngelihat ngelihat Belanda, kita ngelihat Paris dengan Eiffel, Paris yang dengan ada istana yang luar biasa bagusnya, namanya istana apa namanya itu ya, bagus banget teman-teman, istana yang ada di Belanda itu ya, di Prancis juga paling bagus kayaknya Prancis ya. Saya yang di Turki ya, istananya Sultan Sulaiman nggak begitu keren gitu ya, bagus di zamannya mungkin ya, tapi lebih keren lagi yang ini, yang Prancis itu namanya istana apa ya, Bu lupa ya, Istana Versailles, Bu. apa? Versailles. Iya benar, benar banget. Kamu pernah sana? Tadi searching di Google, Bu. Ya Allah, si Faiz ya, itulah ya teman-teman ya, memang anak milenial zaman sekarang gitu ya, mencari informasi itu gampang banget ya, bisa searching Google. Jadi kalau misalnya besok dapat ujian ya, Ibu harus bisa menggunakan strategi yang ini, yang bisa membangkitkan daya pikiran kritis kalian gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya apa yang dimaksud dengan broadcasting, semuanya tahu, tinggal browsing. Tapi caranya kita suruh anak-anak analisis mahasiswa. Benar ya, namanya Istana Versailles ya. Saya tahun 2019 berkesempatan mengunjungi Istana Versailles ya. Masya Allah bagus banget, memang peradaban di Eropa tuh tinggi ya. Jadi sepanjang mata memandang ya, itu kita berdecak kagum, benar-benar kayak di dongeng-dongeng itu loh. Kalau kalian sering nonton film-film Eropa yang film klasik ya, itu memang benar ada itu tempatnya. Jadi tamannya itu ya Allah luas banget dan rapi dan sangat tertata. Ya, siapa itu nama rajanya? Ya, tua ya, lupa saya namanya siapa? Pak Isba. Siapa namanya raja di mana? Lupa saya. Namanya lupa saya. Kalau ada yang ingetin nanti saya ingetin juga. Nah, raja tersebut punya istri dari kalangan rakyat biasa, namanya Maria kalau nggak salah ya, yang kemarin akhirnya dia bunuh diri
karena banyak terjadi pembulian gitu. Bunuh diri apa dipancung saya lupa, pokoknya sejarahnya itu panjang banget deh. Dan ada beberapa versi, ada filmnya ya, ada filmnya. Kemarin tour guide saya, karena saya ikut travel ya, tour travel keliling Eropa. Jadi dia sepanjang jalan menceritakan tentang sejarah-sejarah masing-masing wisata yang kami kunjungi, ya baik pakai bahasa Inggris semuanya kan, dan terkadang mengajari kita untuk berbahasa Prancis. Kalau di Prancis itu ya, saya pernah ke ini mengunjungi metronya. Metro itu kalau di Indonesia apa ya namanya ya, semacam kereta api listrik, tapi mereka bukan menyebutkan itu kereta api, namanya metro. Ya ada metro gitu kan. Nah, saya bertanya dengan warga lokal gitu kan, dan ya, ternyata mereka tidak respon baik ya sama turis apalagi yang dari Asia dan Muslim gitu kan, dan lama itu ininya responnya. Yang bantu kami ya sesama Muslim yang ada di sana. Jadi kalau saya ketemu sama teman-teman sama Muslim, misalnya dari orang Afrika, dari Maroko, ya paling banyak orang Maroko, ditanya Maroko gitu kan, itu dibantu. Akhirnya kami dibantu dengan ini warga Maroko yang tinggal di Perancis. Dia mengantarkan kami sampai ke gate yang kami tuju gitu kan, karena ketika itu ibu bersama teman-teman itu pecah dari rombongan ya, kita keluar dari rombongan tour travel itu karena kita mau kembali ke Brussels ya, ke Belgia. Akhirnya kami naik metro bawah tanah gitu ya, bawah tanah banget itu metronya menuju ke Belgia kembali. Banyak banget pengalaman yang seru ya, dan akhirnya kita memahami bagaimana cross culture yang ada di sana itu ya, termasuk ketika salah satu anaknya teman ibu, kan anak itu masih berusia 5 tahun, berapa tahun namanya? 8 tahun, 8 tahun sudah dikeluarkan jilbab karena orang Muslim kan sudah mengajar anaknya. Itu ada seorang nenek-nenek di Prancis datang pakai tongkat, langsung menuding marah-marah, kamu kenapa memakaikan anakmu, ini kan panas sekali, kenapa kamu memakaikannya, gitu. Kayak marah-marah dia. Jadi pengalaman dia cukup seru lah teman-teman ya. Oke, ada yang mau tanyakan untuk presentasi Ibu hari ini? Karena untuk materinya sudah Ibu sampaikan ya. Ada yang mau bertanya? Misalnya kalian menemukan hal-hal yang menarik ya dari resum undang-undang penyiaran, ada yang mau ditanyakan sama Ibu, silakan. Ataupun hal-hal yang lainnya, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Bertanya, Bu. Silakan, Yongki. Izin bertanya untuk di pelajaran mata kuliah broadcasting itu ada praktek penggunaan mixer nggak, Ibu? Atau yang lain? Praktek ya. Jadi seperti yang di awal Ibu sampaikan, karena kita ini belajar broadcasting hanya 2 SKS ya. Jadi untuk teknis penggunaan mixer dan teknis penggunaan alat di sini tidak ada ya. Nah, tapi Ibu menyarankan kalian ya, apabila ingin memperdalamnya ya, maka kalian bisa ya memperdalam secara otodidak, karena nanti untuk ujian akhir semester ya secara berkelompok. Kalian udah berkelompok belum? Karena pertemuan ke-6 udah mulai presentasi kelompok loh. Udah belum? Belum, Bu. Sudah. Nah, nanti tolong dikoordinasikan ya, Mbak Ketua kelas ya. Jadi tolong disusun 6 kelompok diskusi, yang nanti kelompok diskusi tersebut selain mempersiapkan materi untuk diskusinya setiap minggu, yang materi tersebut berbentuk PPT dan makalah tentunya dari buku panduan kita. Ibu ambil dulu buku panduannya. Ya, ini adalah salah satu buku panduan wajib kita ya. Judulnya media penyiaran ya. Ini sudah ada Ibu tulis di RPS yang ada di PPT pertemuan pertama ya. Silakan dibaca kembali, di situ ada petunjuk-petunjuknya ya. Kira-kira pertemuan ke-6 nanti mau bahas apa? Silakan nanti lihat di PPT-nya. Di sana sudah tertera lengkap ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Nah, selanjutnya ya kelompok
yang sudah terbentuk tersebut yang berjumlah 6 kelompok tadi ya, itu tugas selanjutnya adalah untuk mempersiapkan ujian akhir semester nantinya yang dilakukan secara berkelompok. Setiap kelas itu kita akan mendirikan satu stasiun televisi ya. Jadi Ibu nanti akan mengirimkan kalian link Google Drive-nya mahasiswa semester lalu yang mereka sudah praktek gitu ya, praktek membuat satu stasiun TV. Paling tidak dengan adanya support dari model ujian seperti ini, itu kalian sudah mulai praktek gitu ya. Kenapa? Karena kalau belajar nggak dilakoni gitu nggak akan terjadi gitu kan. Nah, makanya bisa di-trigger dengan ujian broadcast gitu ya. Misalnya satu stasiun TV ya, ini kelas apa? Kelas D. Misalnya televisinya namanya apa? D. PDI, Bu. Apa? Persatuan Dailkom Bu, PDI TV. PDIP. Ya, terserah kalian namanya apa ya. Jadi nanti masing-masing kelompok itu mengisi program acaranya. Ada yang mengisi program siaran, ada yang mengisi program isi siaran informasi, ada yang mengisi program siaran hiburan. Ya kan? Nah, nanti akan kita jelaskan apa sih yang dimaksud dengan program informasi, apa yang dimaksud dengan program hiburan. Nah, nanti dia ada ininya sendiri ya, ada waktunya sendiri ya di pertemuan ke-5 kalau nggak salah, ke-5 atau ke-6. Ya, jadi setiap kalian presentasi di akhir acara, di akhir perkuliahan, Ibu tetap akan menjelaskan lebih lanjut ya. Kalau misalnya anggap sudah oke, udah komplit yang dijelaskan oleh setiap kelompok, Ibu tinggal terima kasih, selamat ya. Kalau misalnya nggak tepat sasaran, biasanya Ibu akan muncul seperti ini, akan bahas lagi. Tapi kalau misalnya udah oke semua tersampaikan, Ibu langsung tutup kuliah. Kalau belum oke, Ibu akan ini lagi ya, memberikan kuliah lagi. Seperti itu. Nah, bagi kalian yang pengen cepat selesai kuliahnya, maka susunlah materi selengkap mungkin, sebagus mungkin. Jadi nanti Ibu tinggal nilai aja, kalian presentasi Ibu nilai. Siapa yang aktif bertanya, siapa yang aktif menjawab dengan baik, maka ada nilai plus nanti yang Ibu berikan ya. Nilai ini akan diakumulasikan di akhir perkuliahan. Seperti itu ya. Jadi keaktifan di kelas itu sangatlah menentukan hasil akhir kalian nantinya. Begitu ya. Oke. Kalau mixer itu kan nanti biasanya dia digunakan untuk siaran radio ya. Nah, kalau misalnya televisi juga, hanya saja kan itu sudah skala makro. Nanti kita membuat siaran yang sederhana. Kalian bisa menonton acaranya, nanti Ibu kirim deh linknya ya. Link masing-masing kelas bisa kalian nikmati nanti. Hasil punya anak semester lalu tuh bagus-bagus tuh ya. Apalagi yang di Ikom B, bagus-bagus banget yang Ikom B itu. Kreatif banget pokoknya mereka saya lihat. Jadi Ibu tuh kayak amazing gitu ya. Ibu mengajarkannya secara online gini, juga ngajarnya online gini, tapi mereka bisa buat surprise gitu kan, bagus. Kalau nggak salah tuh kelas B sama kelas apa ya, bagus banget itu. Nanti Ibu kirimkan deh ininya, linknya ya, bisa kalian lihat. Semoga bisa menginspirasi supaya kalian bisa membuat yang lebih bagus lagi, yang lebih kreatif lagi begitu. Begitu ya Yongki. Mama kamu Yonga Eki, Ibu panggilnya Yongki aja boleh nggak? Boleh sekali, Bu. Karena kalau manggil Yonga Eki kepanjangan kan, mending Yongki gitu. Yongki Ramadan. Oke, ada lagi yang bertanya yang lain? Ada lagi yang bertanya yang lain? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan, Faiz. Halal. Hilal, Bu. Oh, halal. Untuk Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI itu, Bu, khusus untuk televisi atau radio juga itu, Bu, kalau boleh tahu. Oke ya. Komisi Penyiaran Indonesia itu merupakan lembaga independen negara yang tugasnya mengawasi isi siaran di radio dan televisi. Jawabannya singkat banget ya. Jadi kalau ada isi siarannya tidak berkualitas ya, cara kerjanya mereka adalah ketika masyarakat sudah melaporkan. Makanya kalau kalian menemukan indikasi siaran TV dan radio yang tidak berkualitas, yang tidak baik, yang menjerumuskan banyak orang yang menggunakan frekuensi di publik tetapi tidak bertanggung jawab,
silakan dilaporkan ya. Gampang cara merich mereka, menggapai mereka ya. Media sosialnya ada, Instagram ada, Facebook ada, nomor telepon ada, WA-nya ada, kantornya itu di sini nih, di apa itu namanya ya, di samping Jogjatronic itu loh, ada namanya Plaza ya, kantor Plaza Informasi kalau nggak salah, di situ ya. Kebetulan suami ibu mantan KPI soalnya, mantan KPI di Jogja. Jadi ibu otomatis dimenangkan seperti apa kerjanya, karena suami ibu kebetulan pernah berkecimpung jadi komisioner ya selama 3 tahun di Jogja. Oke, any question? Ini siapa ini yang raise hand? Namanya nggak ada, cuman deretan angka nim-nim doang. Saya Silakan Ibu. yuk berdiskusi. Ya, namanya siapa? Itu Namanya Aulia Mutmainah Ibu, mohon maaf belum diganti. ya, di wajahnya nggak kelihatan Alia mana. Oke Ibu. Faiz juga nanya Faiz, tapi nggak dibuka kameranya, coba. Ibu buka kamera terus loh. Saya ingin bertanya tentang itu Bu, pengisian di TV itu nanti kita ngisinya itu setiap berapa minggu sekali atau nanti kita diskusikan bersama gitu Bu, atau gimana? Ini kan orangnya wajahnya nggak kelihatan, cuma buku doang. Coba lihat dulu wajahnya tuh. Mana tuh lewat? Belum mandi Bu. Sama. Kalian biasanya Ibu kinclong nih. Ini kan Ibu lagi kinclong. Ibu dari pagi tuh ngisi acara di Kalimantan dari pagi jam 9 sampai jam 12. Lanjut ngurus rumah, kan jadinya keringetan kan Ibu. Lagi hari ini Ibu nggak dandan nih. Biasa aja jadi. Tuh langsung ditutup tuh kameranya tuh. Ayo. Nggak apa-apa aja. Jadi kecantikan itu tidak melulu dari parasnya, tapi dari hatinya. Setuju nggak cowok-cowok di sini? Kayak lagunya Cherry Bell itu loh. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Oke, ada yang mau menjawab nggak pertanyaannya sebelum Ibu yang jawab? Ada nggak yang mau jawab? Halo Dita. Halo Dita. Mana Dita tuh? Senyum-senyum dia, senyum-senyum. Dita. Ya. Ada yang mau jawab nggak? Alvin mau jawab mungkin? Alvin Maulana Ilman ditemani sama siapa tuh Alvin itu? Ada yang bareng-bareng sama temennya, kuliah bareng gitu? Belum Bu. Oh. Kalian mau kuliah offline nggak? Mau Bu. Nggak semuanya mau kan? Mau Bu. Insya Allah. Mau Bu, saya mau. Karena saya juga belum menuliskan kesediaan, masih berpikir-pikir gitu ya. Tapi Ibu lihat, alhamdulillah penyebaran COVID udah pada turun ya. Kalian udah vaksin belum? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oh ya, alhamdulillah. Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaannya Alia? Aulia Bu, bukan Alia. Ya, Aulia tadi ini kayaknya kebawa sinyalnya tadi tuh, sinyalnya ini kendelep ya. Aulia, ada yang mau jawab pertanyaannya Aulia nggak? Gimana sih caranya gitu? Belum tahu. Tadi pertanyaannya gimana? Coba diulangin Aulia biar teman-temannya dengerin. Untuk pengisian di TV nanti kan bergantian ya Bu ya. Nah itu nanti kita itu mengisinya setiap berapa minggu sekali atau bagaimana? Itu nanti kita yang mendiskusikan atau ditentukan dari Ibu. Oh, kamu tuh nanya konteks tugas, ngomong dong. Enggak Bu. Oh, tentang konteks tugas ya gitu kan. Caranya setiap masing-masing kelas kan punya televisi, namanya apa, visi misi televisi itu apa, lalu audiens yang mau dijangkau itu siapa gitu kan, layaknya anak-anak, orang tua atau untuk umum misalnya kayak gitu. Nah, nanti masing-masing
program acaranya menyesuaikan. Kalau misalnya tadi kata si Yongki namanya adalah D apa gitu ya tadi ya. Pokoknya misalnya DTV nih ya, DTV. D itu entah namanya Dendi TV atau Dinda TV atau apa terserah kan. Nah, itu nanti kalian yang menyusun programnya. Ya, coba Ibu mau tampilin satu aja ya. Ada nggak di sini? Coba Ibu cek ya. Bentar ya. Ibu cari dulu di ini ya. Biar kalian nggak meraba-raba. Ibu kasih satu kelas ini. Mana ya? Saking banyaknya laptop Ibu tuh Ibu pindahin isinya itu ke dalam ini. Dalam eksternal ya. Gara-gara program broadcast anak-anak ini banyak banget ini. Jadinya penuh ini Ibu nih. Harddisk. Cek dulu ya mana ya. 2021 broadcasting 2021. Coba lihat. Ada nggak di sini? Ini misalnya openingnya nih, opening 38B TV namanya ya. Ibu kasih lihat ya, mereka buat openingnya aja udah kreatif banget. Ibu kasih lihat ya ke kalian ya. Bentar. Ini opening 38B TV ini. Gambarnya nggak ada, Bu. Ada videonya, Bu. Maaf, Bu, nggak ada videonya, Ini, Bu. belum muncul. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Maaf Ibu, tadi gambarnya tidak Kelihatan, ada. Bu. Belum ada, Bu. Tuh. Cuma ada suaranya. Cuma Hanya ada Cuma suaranya. Cuma ada suaranya. Video sama loh. Sinyal, guys. Hello. Oh enggak. Coba Ibu cek ulang ya. Jadi gambarnya nggak ada ya? Tidak ada Ibu, cuman Bu. suara aja tadi. Kok pakai apa namanya ini Google Meet memang kayak gini lah ya kebiasaan. Sorry. Wah, udah hang lagi deh. Kok fresh sih? Sorry teman-teman, saya kok kelempar keluar ya. Begitu memutarkan lagu,
kalau opening langsung ini lagi error. Coba saya putar lagi ya. Oh, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Terlihat Bu. Nah, itu ya contohnya ya. Kelihatan kan contohnya bagaimana mereka menjelaskan dan men-show up ya masing-masing dari jadwal program acara di 38 TVB. Ya, ini untuk tahun kemarin 2020 termasuk kelas yang produktif ya, mereka kreatif ya, isi-isinya juga kreatif. Bagaimana mereka merancang isinya, itu ada Balai-Balai Award, itu tau nggak kalian isinya apa? Jadi Balai-Balai Award itu mereka merancang program untuk awarding ya. Siapa mahasiswa yang paling rajin, nanti di antara kawan-kawannya tuh akan ada nominasi. Siapa mahasiswa yang paling suka apa gitu kan. Ternyata bukan cuma mahasiswa. Halo teman-teman. Iya Bu. Halo Bu. Maaf ya. Bu, ada Bu. Kayaknya Google Meet ini kurang oke kalau ini dibuat untuk share-share kayak audiovisual. Ya setiap nge-share audiovisual suka nge-hang. Entah karena sinyal saya atau karena Google Meet-nya saya nggak paham juga ya. Tapi tadi at least kalian bisa melihat ya contoh dari opening ya kan. Opening dari stasiun TV-nya punya anak kelas B semester lalu gitu ya. Namanya 38 TV, 38B TV. Jumlah mahasiswanya itu 38. Kelasnya B, makanya namanya 38B TV. Kalau kalian misalnya 40, berarti 40 DTV mungkin ya. Ataupun buat yang kreatif mungkin yang lain lah. Gimana menurut kalian? Itu baru openingnya aja loh. Isi-isinya juga asik-asik itu anak-anaknya.
Tadi Ibu sempat ceritakan yang judul programnya Bali Bali Award. Ada lihat ya tadi ya? Halo, ada lihat nggak tadi? Iya, ada. Nah, Lihat, Bu. itu isinya awarding untuk kawan-kawannya, untuk dosennya gitu kan. Siapa dosen yang paling rajin, siapa dosen yang paling manis gitu. Siapa mahasiswa yang paling suka apa gitu ya. Pokoknya mereka awarding diri mereka sendiri selama kuliah online. Jadi kreatif gitu, lucu ya. Ada juga film pendeknya, ada juga travelingnya juga, ada wisata budayanya. Kelas-kelas yang lain juga nggak kalah menariknya. Ya ini yang Ibu dapatkan itu aja. Yang lain masih di dalam hard disk ya, karena banyak banget jadinya nggak muat laptop Ibu masukkan ke dalam external memory. Oke, udah ada gambaran ya. Nanti untuk lebih lengkapnya Ibu akan kirim link deh. Diingetin ya, siapa yang ingetin. Ibu kirim link Google Drive-nya anak kelas B, A, B, C, D ya. Kalian bisa nikmati semuanya nanti. Sebagai contoh ya, supaya nanti ada gambaran, aduh besok mau buat apa nih nama TV kita, visi-visinya apa, program-programnya apa aja gitu kan. Jadi kelas B yang tahun lalu tuh kreatif, mereka memperkenalkan program acaranya, jadwal program acaranya, schedule-nya, itu memang seperti tadi, teasernya kan. Oke, ada lagi yang bertanya nggak? Ada lagi yang bertanya? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Saya persilahkan. Halo? Halo teman-teman, ada yang mau bertanyakan? Tidak ada, Bu, kayaknya, Bu. Halo teman-teman, saya tuh ngomong sama kalian nggak ada yang feedback, apakah tadi nggak kedengeran ya? Tidak tahu Ibu. Oh, nggak ada suaranya, pantesan kok Ibu kayak ngomong sendiri gitu ya. Masih ada yang mau bertanya? Apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Yang lainnya udah jelas dan udah paham semua ya? Sudah? Udah paham semuanya, insya Allah. Aku mau bertanya. Oke, silakan. Buat program TV-nya itu buat sekelas apa nanti sekelas mesti dibagi lagi per kelompok? Biasanya itu satu kelompok diskusi yang sudah dibentuk dalam kelompok itu akan bersama sampai akhir, sampai di ujian akhir semester. Ya. Terima kasih. Oh, sama-sama. Untuk kesetan nama TV-nya apa, visi misinya apa, lalu target halayaknya siapa, nanti yang menentukan kelas kalian sendiri. Masing-masing kelompok nanti mau program apa yang diproduksi, mau hiburan atau informasi, kalian yang menentukan. Ya, tapi harus sesuai dengan targetnya, visi misinya ya. Oke, sudah paham semua ya? Saya pikir baik ya. Oke, teman-teman semuanya, karena waktu sudah beranjak sore ya, maka mau tidak mau harus kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas kehadiran kalian, atas atensi kalian ya. Partisipasi aktifnya saya tunggu di setiap kesempatan perkuliahan kita. Sampai jumpa lagi minggu depan di jam yang sama dan di hari yang sama apabila tidak ada
halangan ya. Bertemu lagi minggu depan. Demikian saya. Mohon maaf kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Halo teman-teman, boleh jawab? Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.